Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tur rajulu fi qabrihi idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'ahu sadaqah wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'ul masiyu ilal masajid. Rawahul Muslim. Yang dimuliakan Bapak pengurus masjid dan musala gabungan para Karambie Kampung Jua yang hadir salat berjamaah subuh di Masjid Ar-Rasul pada subuh ini. Kita berdoa bersama-sama semoga amal kita tadi yang lalu, yang akan datang kalau kita hidup, dinilai oleh Allah hendaknya sebagai amal saleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita puji Allah yang punya langit dan bumi, yang memiliki kedalaman lautan, di tangannya segala kekuasaan, Dia yang menurunkan bencana dan Dia yang menurunkan nikmat. Di mana negeri kita Sumatera Barat tercinta, tepatnya Pasaman Barat, itu ditimpa oleh gempa. Dan itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Bagi orang yang mencari dalih, atau nanyo kaji ndak itu do patahan-patahan bumi. Ko kasih ko patahannya, ko kemari patahannya. Ndak ada itu. Itu kekuasaan Allah. Di mana sudah merajalela maksiat, akan diturunkan di sana cobaan Allah. Untuk apa? Agar mereka diberi azab yang kecil dan mereka sebelum didatangkan azab yang besar, semoga mereka kembali. Tapi tidak bisa ambil ayatnya di tengah. Kita baca saja dari tata jafa yang tidak bisa.
tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Tapi tidak bisa takana dan bonan sayat tu saya kalau tidak diulang dari hati. Artinya sebentar, kami datangkan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar, semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Itu artinya. Surah Agam. Saya. Ingat, ada orang menyawik surah Quran itu layu je teman. Surah saya tak. Lain sehat siapa ibu-ibu. Sebagai dasar tausiah kita pagi ini, kode ulah siman, ya kan? Nyaman dadak tu menelepon. Datuk harus ke kampung jual pagi je. Itu kepala kita mulai siman nama pemerintahan, ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, surah nomor 23 ayat 99 dan ayat 100. Kemudian ada hadis Nabi tadi. Kita baca artinya. Hingga apabila datang malaikat maut kepada orang kafir. Kalau malaikat maut datang ke manganya tu? Akan mencabui ango. Ya kan? Kata orang kafir tadi, qala rabbirji'un. Berkata dia, kembalikan kesehatan saya normal seperti biasa. Jangan matian nambo dulu antum kasihnya. Qala mengeceknya rabbirji'un. Jadi membananya jangan dimatian saat itu. Nyo jawe da Allah kamanga waang. Tapi itu tidak ada dalam Quran kamanga waang. Ya kan? Tapi andaikan terjadi serupa itu, la'alli, ya kan? Kata orang kafir tadi, semoga aku a'malu saliham fima taraktu. Semoga ambo dapat balik menebus amal-amal saleh yang tertinggal, yang seharusnya dulu ambo kerajokan kutiko ambo sehat wal afiat. Tapi ambo pajudi, padu ayam, ya kan? Mengecekan suara azan sama jogonggongan anjing, ya kan? Banyak kerajo ambo nan salah. Jadi kini ambo sadar, ambo kabawali melakukan amal-amal saleh, menjapui nanta tinggal taraktu nan ambo tinggal dulu. Ya kan? Apa kata Allah kepada orang tadi? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, yang engkau ucapan itu, kalimatun huwa qailuha, tu pamanih-manih mulut setunya. Yang menciptakan kamu itu saya. Bagaimana karaktermu, sifatmu, tabiatmu, parangaimu, saya tahu benar, kata Allah. Andaikan saya sehatkan kamu kembali, kemudian engkau hidup seperti biasa, dan engkau kecean tadi bohong setunya. Parangai lama tu balik kecil. Itu makanya tidak bisa permohonan ini dikabulkan oleh Allah.
Le boleh hamba mengecek ke ibu-ibu. Sianan masuk jangan dicalik. Kambuk tu menjelik. Mengata lambeknya tiba. Ya kan? Itu masuk lu jalan mencalik lagi kan? Tu. Kambuk tu menjelik ketika mau ngaji kau. Kalau indak nama mencalik ustaz, YouTube saya tonton. Ya kan? Jadi jangan mencalik kena lain. Ya. Kau masuk lu jalan mencalik lu kan? Dulu orang nak masuk kau jalannya talambe, baca salam nak. Sudah tunya salam itu orang duduk aku saja. Lah, tak tambah tak ganggu ustaz ngajinya. Ni kan? Kalau acara lah mulai, awak talambe tiba, ndak boleh membaca salam, dikebenci. Kerana beko orang menjawab. Orang menjawab tu menjawab lah nyo. Tak bisa. Jadi ini yang salah. Apa jawab Allah sesudah itu? Wa min waraihim, di depanmu sudah saya sediakan barzakhun, kubur yang engkau akan tinggal di sana setelah mati, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Pertanyaannya, hari kiamat sarantak jo hari berbangkit atau badahulu berkemudian? Kau tak baca Quran si buyong. Sama kecilnya hari kiamat hari. Ingin kena berang tu. Ini hari kiamat itu hancurnya alam semesta ini. Ya kan? Kalau kita lihat orang pasaman nan tabanam nan mati itu pasti hari kiamat kecilnya. Padahal itu belum kiamat. Baitu je orang kana malatui gunung Semeru. Orang nang kana itu kiamat hari katanya. Tapi hari belum kiamat. Ibu-ibu apa-apa Allah berjalan-jalan ke Semeru itu sajaknya melatui. Apa i lagak sekali. Jangan berputar-putar di kampung juga kan. Bawa wirid wisata namanya. Iya kan? Atau bawa ustaz. Mengaji sambil jalan tu. Ustaz kau biarlah nyolong bayi hendak minta ke jemaah lo sioto dong. Biarlah nyolong membayi tu. Ya kan? Ibu bapa yang terhormat, kece orang nalah balik sinan bantu itu jo Gunung Semeru tu, tak ada perubahan. Tapi kalau kiamat nanti, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, seluruh gunung-gunung bertaburan seperti bulu ditiup. Dahsyatnya kiamat. Ayatnya banyak. Ya kan? Setelah itu apa? Izas sama fatarat. Apabila langit runtuh atau kiamat itu. Langit kau runtuh ke bawah. Ya kan? Sudah tahu lagi. Wa idzal biharu fujirat. Seluruh air laut tumpah ke daratan. Tak ada yang tinggi itu nya Pak. Tak ada yang tinggi. Ada yang paling tinggi. Hilang de ombak tu. Wa idzal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Kini lah tanggal berapa Rajab? Syaban ya? Tengah berapa? Tanggal sampai balik nanti tu bulan tu boleh tu. Ya kan? Kemudian kita cari cahaya bulan tu, bedanya jo cahaya matahari. Kalau cahaya matahari sakit matahari dia. Jolah cari matahari tu tak. Indak tertantang matahari tu. Karena apa? Dia api. Bulan bangko lama saya mencari tak. Karena dia tanah bulan itu. Nyoba cahaya tu pantulan dari cahaya matahari. Karena bulan tu sama jo bumi kau. Bang kau ndak ada orang sinan di sana ndak ada air dan oksigen. Sumber hidup awak pertama itu air, dia bangok nak awak payah ke bulan tu.
Mati di mesin. Armstrong tu pak, nyoba sado keteh dulu. Pakaiannya saya tak tanggung. Ambo kalau pergi mengaji Jonda dulu, bentuk Armstrong tu kecil orang. Balili si koko jo sorban sado. Jaket 2 lampi. Nah, kini tak boleh ada anak lah. Dia lagi mungkin. Kami hantar saya lah. Dia hantar saya biar subuh biar malam. Dia hantar saya. Jadi nyobao dulu sampai ke bulan tu oksigen jo iya keteh tu. Jadi jam bercita-cita lo kan membuat perumnas di bulan lain. Tak mungkin. Kalau bintang kan ketik-ketik nampak di mata tu. Bang kau ketik-ketiknya kan? Nyo jauh tinggi. Tapi nyo menggarik-garik itu pak. Karena nyo cahaya pula, api lo. Bahkan bintang itu yang kita lihat kecil itu ada besarnya 1 triliun kali besarnya matahari kita. Allahu Akbar. 1 triliun kali gadangnya matahari awak kau. Sadonya bintang di langit itu lebih bisa dihitung. Tidak. Bilanglah bintang di langit, papahlah kasih di pantai. Ahli matematik manapun tidak akan bisa menghitung bintang di langit itu karena banyaknya. Itu semuanya api. Jauh lebih besar dari matahari. Keci Allah, wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang itu berjatuhan. Nyoempok kampung jua, nyoempok pengamiran, nyoempok Limawani, nyoempok rumah Cibuyuang, nyoempok rumah Ustaz Ristawar. Kok dojo rumah tu baru nyoempok. Dahsyat tak hari kiamat? Dahsyat. Tapi kita tak ada tu dulu ibu. Itulah keberuntungan awak jadi orang Islam, jadi orang beriman. Yang meninggal pas hari kiamat tu kafir saja. Orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah dengan angin lembut, ya kan? Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau cahaya sudah tidak dolai, direhab di Allah dulu. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, berapa lamanya? Allahul ladzi, tak tahu tu nak mencari Al-Quran je tu mah. Ni kan? Tu mencari Al-Quran. Ni kan? Iya betul. Sama je sebut. Lain tak talon song datuk mencari manpo tu. Mungkin lu batamu dia cari lah Al-Quran. Tu ndak batamu kok lahi batamu ndak tahu artinya. Kemudian tak tahu artinya tu tak jaleh dah. Dalam surat Sajadah tadi je tu banyak nak lain mah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam. 6 masa. Yang semasa itu kata orang astronomi 1 miliar tahun. 6 masa 6 miliar tahun baru bumi itu ideal untuk dihuni. Jadi kun fayakunnya 6 miliar tahun. Sebab ketika diciptakan itu pecah, dia panas. Sama coba si dibakar orang di Sungai Puak. Kalau panas itu tanahnya barulah bisa dihuni. Alun. Didinginan dia Allah jual. Makanya Allah menyebut dalam Quran yang makhluk hidup ini semuanya berasal dari air, termasuk awak. Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu mimma immahin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah, dan dari tanah tu mana cik Nabi Adamnya. Nan Siti Hawa lah dari tulang rusuknya. Nan awak mimma immahin. Jalan lo jobuk boleh jalan kaji gua. Saja Allah tu ambo dari Limawani kemari awak lalu. Boleh terhati ah. Jalan lo jo. Santai. Iya kan?
Kemudian dilanjutkan kejadian manusia itu dari air yang hina, mimma immahin. Jadi awak dari air. Tunggu manusia aku kalau lama kerajo lama mengecek nyo awi. Tunggu dia gi air. Cuma ndak pernah sekali jo nanti talu dan tawa apa nanti. Air putih ke air putih. Ya kan? Apa rudina tu? Nah. Akan rusak sadar dengan diciptakan Allah tu dek kiamat atau dipelok Allah balik, direhab lo dek Allah balik. Apakah kalamonya orang dalam kubur tu Pak? Adam paling lama dalam kubur sampai kini siapa? Ada orang menjawab Nabi Adam. Salah Pak. Yang paling lama dalam kubur Habil. Karena itu orang mati pertama dibunuh dek udahnya Kabil. Jadi orang beradik kakak anak Nabi hanya bunuh aja adiknya. Apa lagi orang kampung juga? Tak ada Nabi seorangnya. Perkara tanah cakap bunuh. Iya kan? Nah itu. Sedangkan anak Nabi lihat ada seperti itu. Tapi si Habil tu keuntungannya inyo mati syahid. Bamang kau mati syahid, nyo anak patuh ke Allah. Nyo kan disuruh berkorban mah. Hanya cari jawi narancak. Ya kan? Bedanya di bu jawi rancak je orang rancak. Kalau jawi rancak, dia ambo dulu gak boleh jawi. Nyo tunjuk dia ayah bah jawi narancak. Pertama kaniangnya kau busuang. Ya kan? Sudah tu tanduknya tak panjang mana dah. Sarang elok. Badannya panjang kelakang melantik punggungnya tu. Kemudian daging paunya tabah. Ikunya talepai ke tanah ujungnya, kukunya tunggang, sungu botok, bibir lebe makan cama. Itu jawi narancak. Kalau orang sungu botok, bibir lebe makan cama, malah orang borale. Tapi kalau jawi itu hendaknya sebab nan paguno dagingnya. Kalau jawi ko kurui ada dagingnya. Di si Habilnya cari jawi narancak. Diterima oleh Allah. Di ayatnya bisa dicari tu Ustaz, surah Al-Maidah ayat 27. Fatuqbila min ahadihima, diterima oleh Allah korban si Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima korban si Kabil. Karena namburu nanya korbankan. Hanya bunuhlah adiknya kau. Atunggu mati syahidnya. Lama nanya dalam kubur nak ada. Nyo tak diazab malaikat. Lama di dalam kubur tu bara sampai hari berbangkit. Lah kiamat lah rusak, dipelokan di Allah balik, baru dikeluar awak. Serentak keluar tu, berbunyi lo trompet nan kedua. Lalu ibu goli, anakmu dikecek. Ini Pak jemaah yang ambil bantah kalamadan. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak. Awak orang mukmin ditanya aja dalam kubur tu, iyo. Sebab ada ayatnya. Gadang awak membuat dosa dicatat ya Allah. Ketek membuat dosa dicatat ya Allah. Gadang membuat palo dicatat, ketek dicatat. Semuanya itu walaupun sebesar biji zarah akan diperhitungkan. Jadi tidak ada kita yang terlepas dari hisab itu kecuali orang syahid. Orang syahid masuk surga tanpa hisab. Awak kalau tahu lah entah mati syahid, entah segala tidak jalan dah. Ya kan? Tapi berusahalah kita jadi orang baik. Yang baik itu pasalasannya dari Allah juga yang baik. Kita taruhin juga hadis tadi. Ketika mayat terbaring di dalam kubur, disuruh oleh Allah malaikat menanya, "Idza utiya min qibali ra'sihi." Ketika malaikat datang untuk mengazab kepalanya, dafa'atut tilawatul Quran, dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Ibu-ibu tadi sudah salat tahajud, lagi baca Quran.
Seindak-indaknya 3 ayat saya atau 3 surah pendek. Kemudian usahakan setiap hari menghafal Al-Quran. Tiada hidup, tiada waktu, tiada menit dan detik tanpa membaca Al-Quran. Ya kan? Karena kita didatanginya, dibelanya ketika di kepala kita akan diazab. Dibela oleh bacaan Al-Quran itu. Agunonyo Al-Quran dihafal lah. Kalau jampang mata awak rabun tiba-tiba butuh, bisa tak? Bisa. Mana ni bu geliangan? Bisa mata awak tu rabun tiba-tiba. Lebih-lebih orang penyakit gula pak. Kuindak giginya habis. Kuindak kakinya potong-potong dikarik busuk. Kuindak kanan ginjal. Kuindak stroke. Kalau indak mata butuh. Itu bayunya sakit gula. Nya dua sakit gini nya, sakit gula ojek, sakit gila ojek. Banyak. Jadi kalau mata kita buta tiba-tiba, ayat yang sudah hafal itu segitu ulang-ulang baca. Sekarang walaupun awak tak butuh, banyak dia awak hafal ayat Quran. Jalan kau kan macet segini. Banyak orang bu, kalau tidak berhubungan dengan Allah dalam situasi jalan yang sempit itu, sumpek, inyo kalamihan. Kadang-kadang tidak ba'a-ba'anya dia orang, cuma nyo takajui saya, hanya kecil orang baru. Takajuinya tu, baru kecil ke orang yang melintir. Itu orang tidak baca Quran tu. Ya kan? Kalau orang baca Quran tak akan bicara begitu. Sebab kalau disabui orang baru, orang yang disabui kata orang baru tu sama bentuk aja awak. Dan tukang sabui alam. Baru pula. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di atas mobil itu sedang nyetir, hati kita akan tenteram. Di atas motor juga begitu. Mempendek saja dia ayat Qurannya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Atau inna a'taina kal kausar. Jangan kata-kata lain disebut dah tu. Kena istighfar, kena zikir. Malah mendaki seto tu disuruh awak membaca Allahu akbar. Menurun subhanallah. Mendata pokoknya kata-kata yang baik yang menghubungkan diri kita dengan Allah. Itulah kaji awak pagi kini. Ya kan? Habis pagi lah sadoa dah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.